warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 20022173, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah emosional anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Tisna Sapnita MPD. Saya akan menjelaskan kesimpulan dan ringkasan terkait materi kita pada hari ini, yaitu tentang pengenalan kemampuan mengenal emosi diri, yaitu terdiri dari 4 materi. Yang pertama yaitu melabeli emosi anak. Label yaitu suatu isyarat untuk menggambarkan penyebab emosi dalam bentuk ekspresi wajah atau konsekuensi perilaku anak. Emosional yaitu suatu perasaan yang muncul ketika seseorang berada dalam suatu keadaan atau interaksi, yaitu dapat berupa ekspresi kenyamanan maupun ekspresi ketidaknyamanan, termasuk suatu keadaan yang sedang dialami. Menurut Lewis pada tahun 2002, emosi terdiri dari 2 tipe, yaitu yang pertama, emosi primer. Emosi primer yaitu emosi yang terbentuk seperti terkejut, senang, marah, sedih, takut, dan jijik. Biasanya emosi ini akan muncul pada bayi 6 pertama kehidupannya. Yang kedua itu emosi yang didasari, yaitu emosi yang terbentuk seperti cemburu dan empati, kebingungan, bangga, malu, dan lain sebagainya. Biasanya emosi ini akan muncul ketika anak usia 1,5 sampai 2,5 tahun. Label emosi sangat penting dikenalkan pada anak agar anak tahu jenis emosi dan bisa mengendalikan emosinya dan bisa mengekspresikan emosinya, yaitu saat dia sedih maka anak akan menangis, saat dia tidak menyukai sesuatu maka dia marah, dan begitu juga emosi lainnya. Pemahaman emosi ini adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan memberikan label emosi dan serta dapat mengenali emosinya. Dengan memberikan label emosi, maka akan membantu anak mengkomunikasikan emosi apa yang dia rasakan kepada orang tua dan lingkungannya, dan sehingga akan membantu orang tua dan guru untuk mengajarkan bagaimana anak mengelola emosinya dengan tepat. Menurut Widen pada tahun 2013, ia menyatakan bahwa label emosi lebih dari sekedar kata-kata untuk memberi label ekspresi wajah. Setiap label emosi mengacu pada konsep emosi yang menentukan penyebab konsekuensi perilaku ekspresi non-verbal dan label verbal. Kemampuan anak-anak prasekolah memberi label secara verbal dan mengenali emosi secara verbal meningkat pada usia 2-4,5 tahun. Dan pada usia 4,5 tahun, anak memiliki kemampuan untuk mengekspresikan emosi primer maupun emosi yang didasari baik secara verbal maupun gestur maupun atau ekspresi wajah secara tepat. Yang kedua itu mengkaitkan pengalaman anak dengan emosi tertentu. Menurut Horlock tahun 1978 halaman 211, yaitu emosi mempengaruhi penyesuaian pribadi anak, yaitu ada beberapa peranan emosi. Yang pertama, emosi dapat menyiapkan tubuh melakukan tindakan, yaitu dapat mempengaruhi kesinambungan dalam tubuh, terutama emosi yang sangat kuat seperti marah dan marah yang besar. Yang kedua, itu emosi dapat menambah rasa nikmat dalam kehidupan sehari-hari, seperti luapan perasaan gembira, takut, cemas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu emosi dapat mengganggu keterampilan motorik.
yaitu apabila anak terlalu tegang, maka akan memiliki gerakan yang kurang terarah, sehingga dapat menangani keterampilan motorik anak. Yang keempat yaitu emosi dapat berbentuk komunikasi, yaitu dilihat dari mimik wajah, bahasa tubuh, suara, dan lainnya yang digunakan untuk menyatakan perasaan dan pikiran. Yang kelima, emosi dapat mengganggu aktivitas mental, yaitu apabila kita berpikir konsentrasi maka akan mempengaruhi kestabilan emosi. Maka dari itu dapat mengganggu perkembangan emosi dan mental. Yang keenam, emosi dapat sebagai sumber penilaian diri dan sosial, yaitu pengelolaan emosi oleh anak akan mempengaruhi perlakuan orang tua kepada anak, sehingga dari itu anak dapat menilai dirinya sendiri. Yang ketujuh, emosi dapat mewarnai pandangan anak terhadap kehidupan, yaitu dalam aktivitas sosial seperti keluarga, sekolah, masyarakat, yang mempengaruhi perkembangan emosi anak seperti percaya diri, rasa aman, dan rasa takut terhadap sesuatu. Yang kedelapan, emosi dapat mempengaruhi interaksi sosial, yaitu kematangan emosi anak akan mempengaruhi cara anak berinteraksi dengan lingkungannya, dan juga akan mengajarkan kepada anak untuk berperilaku sesuai dengan tuntunan lingkungan sosial. Yang kesembilan itu emosi dapat memperlihatkan kesan melalui ekspresi wajah, yaitu seperti senyum, murung, atau cemberut. Yang kesepuluh yaitu emosi dapat mempengaruhi suasana psikologi, yaitu apabila anak menunjukkan perilaku yang kurang menyenangkan, maka dia akan merespon dengan kurang menyenangkan juga, maka anak merasa tidak dicintai atau merasa diabaikan. Materi yang ketiga yaitu mengenalkan bahasa emosi pada anak. Mengenalkan emosi pada anak yaitu dimulai dari lingkungan keluarga, terutama orang tua yang paling banyak waktu bersama anaknya. Maka dari itu, orang tua harus memiliki kemampuan berbahasa yang baik agar dapat membantu anak mengendalikan emosi, baik untuk meminta dukungan dalam menghadapi situasi frustasi maupun mengalihkan situasi frustasi tersebut. Ada beberapa bentuk emosi yang sering ditemukan pada anak. Yang pertama, takut, yaitu ketika bayi akan menangis apabila melihat wajah yang tidak dikenalnya atau asing baginya. Yang kedua, malu, yaitu anak merasa takut dengan menarik diri dari orang lain yang tidak dikenal atau tidak sering berjumpa. Yang ketiga, marah, yaitu biasanya terjadi untuk memperoleh perhatian atau memenuhi keinginannya tidak terpenuhi. Yang keempat, senang, yaitu apabila anak mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, seperti guru memberikan hadiah saat anak mampu menjawab pertanyaan dari guru atau anak dapat mematuhi peraturan yang ada di kelas. Materi yang keempat yaitu meminta anak memberikan nama tingkah laku. Kita sebagai orang tua atau guru dapat membantu anak untuk memberi anak emosi yang sedang mereka rasakan, yaitu kita dapat membantu anak untuk melukis apa yang sedang anak rasakan, seperti tegang, marah, cemas, sedih, takut, sakit, dan lain sebagainya. Orang tua atau guru dapat membantu anak memberi nama emosi dengan cara demokratis atau dengan cara menstimulasi. Seperti pertama, mendiskusikan dengan anak terhadap pengalaman yang diamatinya, yaitu senang, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu mendiskusikan dengan anak apa yang pernah mereka rasakan, apakah mereka senang, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bermain drama, yaitu seperti membacakan dongeng, menonton klip, dan lain sebagainya. Kemudian, tanyakan kepada anak bagaimana keadaan emosi tokoh tersebut. Yang keempat, bermain dengan anak, yaitu dalam bermain, orang tua dapat memberikan nama pada emosi yang sedang ia rasakan. Yang kelima,
berdiskusi dengan anak terkait permasalahan dan perbedaan yang mendasari pada emosi, seperti anak dapat memahami perbedaan dan persamaan antara suka dan cinta, terganggu dan marah, dan lain sebagainya. Yang keenam, memilih kegiatan yang mengidentik dengan emosi, seperti menari, anak akan senang. Yang ketujuh, meminta anak untuk menceritakan pengalaman yang ia alami selama 1 hari dan menceritakan apa yang dia pelajari. Sekian kesimpulan dari saya materi kita pada hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.